Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nur Rahman 70 channel. Hari ini saya ingin membuat sebuah konten yaitu adalah curhatan saya gitu ya. Mungkin tiap manusia itu harus butuh teman curhat gitu ya. Maksudnya meskipun sendiri ataupun di mana-mana gitu ya. Kalau kita pengen curhat gitu ya kan, kita harus keluh kesahkan gitu ya. Karena kan tiap tragedi kan pasti harus ada penyelesaiannya gitu ya. Tapi untuk yang lebih jelas gitu ya, ini saya ingin mengeluh kesahkan tentang curhatan saya, yaitu mungkin setiap manusia itu memiliki pasti pernah yang namanya mengalami titik kejenuhan gitu ya, yang dimana mungkin tiap titik kejenuhan itu masing-masing berbeda-beda gitu ya bagi setiap taraf orang masing-masing gitu ya. Karena kan memang hidup dunia ini tidak luput dari namanya istilah perbedaan gitu ya, karena memang perbedaan itu memang perlu gitu ya. Tetapi jika perbedaan itu tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, alangkah lebih baiknya gitu ya, kita lebih baik curhat secara pribadi kepada diri kita sendiri saja gitu ya, atau disebut dengan introspeksi diri ya. Hari ini saya ingin introspeksi diri saja gitu ya, di dalam YouTube saya sendiri gitu, channel saya sendiri gitu ya. Mungkin gitu ya, saya juga hari ini sedang kecewa sekali dengan orang gitu ya, dengan teman-teman saya gitu ya. Karena gimana ya, pasti kan tiap orang itu kan mengalami titik perubahan masing-masing ya, yang dimana kan dulu saya orangnya pendiam begini-begini, namun ya bisa disebut juga istilahnya ya, mereka yang lebih pintar dibanding saya ya kan. Tentu kan saya tidak jauh dari yang namanya rendah hati lah gitu ya, tidak apa-apa kayak dibuat diomongin seperti ini gitu, tapi mereka tidak mengganggu saya gitu ya kan. Nah, mungkin juga kan tiap orang yang kita kenal sudah lama gitu ya, belum tentu gitu ya persahabatan itu juga bertahan lebih lama gitu ya, karena kan mungkin tiap orang itu punya kesibukan masing-masing lah gitu ya. Kita juga kan jangan sampai membuat orang kecewa juga sih gitu ya, karena kan memang meskipun ini saya berpendapat tanpa pandang bulu aja gitu ya. Meskipun gitu ya kita mengenal orang itu lebih lama, lebih peduli daripada waktu-waktu kita terhadap waktu-waktu kecil kita terhadap teman-teman yang lainnya gitu ya, kita lebih mau membesarkan waktu kepada orang itu ya kan. Tapi ya kalau misalkan dia sudah berbuat kecewa kepada kita gitu ya, meskipun dia mereka gitu ya mempunyai kesibukan tersendiri, kepentingan sendiri gitu ya, tapi kita tidak mengganggu kepentingannya gitu ya. Akan tetapi ketika ngobrol sama kita juga kan adalah emosi-emosi yang masuk gitu ya, emosi-emosi yang masuk dari kesibukannya terhadap saat kita ngobrol-ngobrol di waktu yang santai gitu ya, saat kita ngumpul gitu ya. Karena kan setiap orang itu tidak bisa menahan rasa stresnya gitu ya, akibat dari kesibukannya masing-masing gitu ya. Saya paham gitu ya, setiap masing-masing orang itu udah pinter lah gitu ya untuk menutupi nasibnya sendiri gitu ya kan. Karena mau bagaimanapun gitu ya kita mengatur mereka gitu ya, mereka lebih pintar gitu ya daripada kita gitu ya. Karena ya saya tahu sendiri hal itu gitu ya, karena meskipun saya tahu juga gitu, meskipun saya kurang berpengalaman gitu ya mengenai orang-orang lain gitu ya, tentang siapa dia, siapa mereka, latar belakangnya apa dan lain-lain, saya juga kurang berpengalaman di untuk mengetahui aib orang lain lah gitu ya. Karena saya juga kan lebih susah untuk menutupi aib kita sendiri gitu kan ya. Karena kan saya juga pernah cerita-cerita ke om saya lah gitu ya, gak apa-apa lah meskipun cerita gitu ya, tapi kita tidak menyinggung permasalahan itu lebih dalam gitu ya, hanya membutuhkan solusinya saja lah saya gitu ya, untuk curhat kepada om saya ini gitu ya.
Namun kata om saya ini gitu ya, kalau misalkan ada orang yang ngecewain lu, lebih baik ya lu tinggalkan aja gitu ya, tinggalkan mereka saja tanpa alasan gitu ya. Karena kalau kita menjelaskan alasan itu sebagaimana apapun, mereka tetap tidak peduli kepada kita gitu ya. Hanya kita juga harus mencari jaminan hidup kita sendiri gitu ya, karena kan namanya teman kan belum tentu menolong kita lah gitu ya. Maksudnya meskipun kita yang harus repot gitu ya kan, sama kita ketika kita melayani sebuah tamu di rumah gitu ya, kita lagi tidak punya apa-apa, namun tamu itu juga tidak membawa makanan atau apa gitu ya, jadi kita yang harus repot gitu lah di rumah gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi yang penting kita terus berbuat baik saja sama orang, lakukan apa yang kita harus lakukan gitu ya, jangan sampai kita mengecewakan orang lain lah di samping diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita mengecewakan orang lain sama aja kita merendahkan diri kita sendiri gitu ya. Nah itu dia gitu ya, kita mungkin banyak orang sih yang mengecewakan saya gitu ya, kita secara normal, secara pribadi gitu ya, karena kan ya juga kurang tahu lah gitu ya, makanya saya agak menjauh lah dari teman-teman yang seperti itu gitu ya, karena menurut saya itu sudah tidak penting lagi gitu ya. Meskipun mereka beberapa bulan mengajak saya, lalu mengajak saya lagi gitu ya, kita ya ajak-ajak saja sih, maksudnya saya rasa itu sudah tidak perlu lagi, karena itu akan menjadi akan mengulur waktu kesibukan saya gitu ya. Karena saya mungkin akan mulai kali ini akan sibuk mengonten gitu ya, membuat konten gitu ya, yang dimana untuk mengembangkan diri saya sendiri, terutama juga para penonton lainnya gitu ya. Saya ingin mensumbangsikan ilmu yang saya pelajari gitu ya, dari apa yang saya ucapkan ini gitu ya. Lalu juga kan kalau kita lihat gitu ya, memang sih setiap orang itu kan memang tidak ingin dirinya itu dirugikan gitu ya, sama seperti diri saya sendiri gitu ya. Saya juga tidak mau dirugikan oleh orang-orang kayak gitu, meskipun kita juga sering sekali dirugikan gitu ya. Mereka mencari ketenaran sendiri dalam suatu perkumpulan ya kan. Kita bukan berarti saya minder atau gimana ya, saya juga punya tempat, istilah tempat sendiri gitu ya. Kita juga kan yang namanya suatu istilah gitu kan, kita juga kan punya tempat sendiri lah ya. Maksudnya kita juga punya tempat keluh kesah sendiri, namun kita tidak diberi ruang dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya tidak apa-apa, maksudnya saya tidak terlalu memikirkan hal itu juga sih. Jadi untuk lebih ke depannya mungkin saya akan sibuk dengan produktivitas saya sendiri gitu ya. Maksudnya memang di dunia ini banyak kekhawatiran yang melanda orang gitu ya. Terutama kan setiap orang itu kan tidak jauh dari yang namanya kekhawatiran. Jadi jatuhnya itu seperti overthinking, takut, trauma, stres ya kan. Nah, itu udah wajar sih ya di dunia ini gitu ya. Masing-masing orang memilikinya gitu ya. Nah, oleh karena itu juga kan kalau kita lihat gitu ya, kalau kita stres gitu ya terhadap pekerjaan kita atau hal-hal ya ruang lingkup yang lain lah selain dari diri kita pribadi gitu ya, kita di luar waktu santai kita gitu ya, mungkin kita juga butuh yang namanya refreshing juga sih. Setelah saya juga bergaul dengan teman-teman yang lain gitu ya, setelah saya juga tidak maksudnya tidak terlalu melirik ke orang-orang yang terlalu membahas topik tentang diri saya ya kan. Kita kan ada aja kan di suatu lingkungan ya kan, yang orang-orang yang membahas tentang saya dan lain-lain ya. Setiap orang kan pasti akan dibicarakan orang-orang gitu, baik dari kita pertama ketemu, kesan kita ketemu, atau mungkin kita sering bermain dengan dia dan lain-lain gitu. Maksudnya lebih fokus kepada orang-orang yang mungkin saat ada orang lain yang menceritakan orang itu, dia tidak terlalu peduli karena dia fokus dengan masalahnya sendiri gitu ya. Karena kan ada juga yang bilang kepada saya, teman saya itu gitu ya, cintailah saudaramu sebagaimana dirimu mencintai dirimu sendiri gitu ya. Ada hadis Nabi seperti itu.
Ketahuilah saudaramu bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ya, jadi hal-hal kayak gitu nggak jauh sih gitu ya dari istilah-istilah seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencintai orang lah, mencintai diri kita sendiri, kita harus mencintai orang lain. Tapi kalau misalkan orang lain itu membuat kita kecewa gitu ya, ya kita juga tidak perlu risau ya kan, karena kita artinya tandanya itu harus fokus pada diri kita sendiri gitu ya. Meskipun bagaimanapun orang itu membuat alasan bahwa dirinya itu tidak salah gitu ya, tetap kita juga tidak perlu menerima keras kepala mereka yang tidak mau salah gitu ya, gitu. Nah, pastikan juga saya juga agak jenuh juga sih dengan orang-orang kayak gitu. Jadi meskipun saya berada di lingkungan ini terus tiba-tiba saya sendiri gitu ya, itu kan hak saya gitu ya dalam menilai suatu lingkungan itu, karena kan memang kan setiap orang itu kan kita tidak tahu ya maksud tertentunya itu seperti apa gitu ya, maksud mereka itu seperti apa. Sedangkan saya juga tidak jago menilai orang sebagaimana mereka menceritakan orang lain tentang orang lain ya kan. Nah, itu lebih enak tuh santai, damai gitu ya kan, hidup dengan damai ya kan, dengan damai ya kan, tidak ada yang namanya singgung-singgungan, tidak ada yang namanya ini ya kan, ya bercanda seperlunya aja sih gitu. Jadi kan emang kan masing-masing orang itu kan emang pintar gitu ya untuk menutupi nasib mereka sendiri gitu ya, terutama saya juga kan menjauh kepada mereka kan karena itulah kepintaran saya gitu ya untuk menutupi nasib saya sendiri gitu ya. Saya tidak, meskipun kayak sengaja atau tidak sengaja menceritakan aib saya, tapi saya tidak pernah menceritakan orang itu kepada orang lain gitu ya, gitu. Kecuali saya mengambil pelajaran-pelajaran daripadanya gitu ya, tidak menyebut orang itu gitu ya, gitu itu. Lagian kita juga harus belajar jujur sih kepada diri kita sendiri gitu ya, agar kita tuh tidak terlalu yang namanya membicarakan orang lain gitu ya, membicarakan aib mereka gitu ya, karena kan memang kan namanya mulut kan tidak bisa dipaksa untuk berhenti ya, seperti itu. Jadi cukup sekian dari curhat saya gitu ya, terima kasih sudah menonton gitu ya, makasih juga untuk yang lainnya gitu ya. Saya juga kan mungkin cukup sedih juga gitu ya, maksudnya tidak perlu menceritakan kepada orang tua atau kepada yang lain gitu ya, cukup saya ceritakan kepada teman-teman yang peduli gitu ya. Terima kasih yang sudah peduli gitu ya, terima kasih juga gitu ya sudah menyimak perjalanan saya gitu ya. Saya lebih senang menceritakan pengalaman hidup saya atau materi-materi yang saya sampaikan di channel saya sendiri gitu ya, ketimbang mungkin ada istilah bagusnya juga lah untuk melatih public speaking saya gitu ya, yang masih terbata-bata ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan hasil usaha saya ini sia-sia gitu ya, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu ya, tidak ada orang yang kehidupan di dalam rumahnya itu sempurna, tidak ada yang namanya makhluk yang abadi lah gitu ya kepintarannya gitu ya. Meskipun pada saat sekarang itu mereka pintar gitu ya, namun suatu saat ketika saya juga pengalaman sih dulu ya waktu SMP gitu ya, saya itu dulu pintar gini sampai saya dibicarakan orang lain, sampai dibenci lah tanpa alasan dan lain-lain. Tapi pada saat saya kedepannya ini gitu ya, saya ngerasa kok ada yang ngutuk-ngutuk saya gitu ya, maksudnya ngutuk-ngutuk saya tuh jadi tidak pintar begini jadi goblok gitu kan, maksudnya ada aja lah elemen-elemen negatif gitu ya dalam diri orang lain gitu ya kepada saya gitu ya, dilimpahkan kepada saya ini. Tapi saya tidak akan pernah lupa untuk mencatat sejarah diri saya sendiri atau fokus hasil usaha yang sudah saya jalani ini gitu ya, maksudnya saya tidak pernah berhenti untuk belajar gitu ya, dibanding saya memikirkan kesibukan orang-orang yang membicarakan saya seperti itu gitu ya, gitu.
Lebih baik kita berusaha sendiri ketimbang kita memikirkan orang lain yang tidak pernah memikirkan kita gitu ya. Terkadang kita juga harus mengakui kekhawatiran kita sendiri gitu ya, di samping istilah-istilah orang yang mengatakan kepada kita gitu ya, itu mah cuma perasaan lu aja kali gitu ya, atau mungkin tiap detik ada aja kan hal peristiwa-peristiwa yang meragukan gitu ya. Kita sudah melakukan hal yang benar gitu ya, hal yang ingin kita ucapkan gitu ya, namun ada saja perilaku-perilaku yang meragukan gitu ya. Nah, perilaku-perilaku meragukan ini seperti ya seperti menyepelekan lah gitu ya, menyepelekan gitu ya. Bukannya ini ya, bukannya itu ya, ini ya, atau hal-hal, jadi kayak begini-begini, tapi kan itu kan menurut lo doang gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka disepelein seperti itu kan. Nah, untuk menutupi kekhawatiran kayak begitu gitu ya, dalam distorsi hidup kita gitu ya, emang masih kita juga ada perasaan yang tidak menerima hal-hal seperti itu gitu ya, namun itu kan hal-hal seperti itu kan mengundang kekhawatiran gitu ya. Nah, kalau usinya itu kita harus mengakui kekhawatiran mereka sendiri gitu ya. Jadi contohnya itu ya sih, gue ngaku sih kalau misalkan gue emang kayak begitu gitu ya, menurut lo ya gue emang kayak begitu ya, mau gimana lagi ya kan, namanya sudah terjadi gitu kan. Atau bisa juga kita mengucapkan seperti ini, ya nggak apa-apa sih, gue akuin kok kekhawatiran lu tentang gue gitu ya, karena kan tidak selamanya anggapan lu itu sendiri juga benar dong gitu. Kalau misalkan lu bilang anggapan gue ini nggak selamanya benar, berarti apa yang lu ucapkan juga nggak selamanya benar dong. Kan kita kan tidak boleh masih kan, kalau kita mencari pembenaran secara berpihak itu kan memang kan sama-sama tidak menguntungkan gitu ya, gitu. Tapi memang suatu saat peristiwa itu bakal terjadi gitu. Kadang kita juga kan sering diragukan perubahan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya, karena kan memang kan itu karunia Tuhan ya kan. Kan kita dulu pendiam, sekarang jadi kayak aktif di luar gitu ya kan. Kita banyak dihormati masyarakat, disegani gitu ya. Namun ketika orang-orang itu muncul dalam suatu instansi, kita disegani oleh masyarakat gitu ya, mereka terlihat menyepelekan gitu ya. Ini kok orang kok yang diem gitu ya, kita menang terus sama dia, kok dia di masyarakat lebih dihargai gitu ya, karena kita tuh sudah membuat dia kalah gitu ya, membuat dia kalah dalam perdebatan gitu ya, membuat ini gitu ya, dengan iming-iming mereka yang seperti itulah gitu ya, bahasa-bahasa istilahnya gitu ya, seperti menyombongkan diri di sebuah ranah kesombongan gitu ya. Nah, menurut saya itu kan suatu hal yang memang sangat-sangat tidak bisa dipungkiri gitu ya, karena memang hal-hal itu sudah terjadi gitu ya. Karena kan memang tiap orang itu kan bisa berubah di tempat yang berbeda-beda gitu ya. Bukan berarti kepribadian ganda atau mungkin dia memiliki dua kepribadian yang mereka anggap itu adalah seperti bukan diri yang mereka kenal gitu ya. Ini orang bukan yang gua kenal nih, yang gua kenal tuh dia orangnya pendiam begini. Tapi mereka itu memang pada aslinya itu tidak menerima gitu ya, tidak menerima kelebihan kita yang lain gitu ya, kelebihan kita, karena kan memang kita kan tidak bisa menunjukkan kelebihan kita lebih banyak dibanding apa yang kita tampakkan gitu ya pada diri orang itu gitu ya kan. Nah, tapi istilahnya gitu ya, kalau kita pelajari gitu ya, kan setiap orang itu pasti memiliki suatu arti perubahan dong dalam dirinya gitu ya, bukan hanya perubahan ecek-ecek yang mereka tahu saja gitu ya, tapi kan memang idealnya itu manusia itu bisa berubah di luar batas ideal orang lain gitu ya. Kan menurut orang idealnya tuh manusia ini seperti ini, tapi ternyata di luar perkiraan mereka tuh ternyata dia lebih bagus daripada kita gitu ya. Kenapa ya kok
Nah itu kan mungkin mereka sadar akan kesombongan mereka sendiri gitu ya kan, karena memang istilah-istilah mereka memang dari awal gitu ya sudah menjelek-jelekan kita gitu ya. Ya mungkin ada aja sih orang-orang yang nggak terima gitu ya, meskipun kita udah tahu awal mereka memang begitu gitu ya, tapi ada aja yang keras kepala gitu ya, tidak mau menerima, tidak mau ini. Jadi kita disangka yang tidak terima ucapan mereka begini gitu ya. Jadi seperti ya, sebenarnya maksud kita itu bukan ke arah diskriminasi sih, maksudnya kita tidak mendiskriminasi orang lain awal-awal seperti itu, tapi mereka yang menganggap kita yang mendiskriminasi mereka gitu ya, omongan mereka, karena memang ucapan-ucapan mereka, ucapan kita yang menurut mereka itu sudah tidak menentu lagi ya kan. Nah padahal gitu kan, kalau secara kewarasan mereka kan mungkin masih menerima ucapan kita dong gitu ya, ucapan kita yang baik ini gitu ya, karena memang mereka mengucapkan secara nafsu gitu ya, bukan secara akal yang memang jernih gitu ya, karena memang mereka ditutup ya akal sehatnya dengan rasa stres yang mereka alami ya kan. Jadi ya mereka seperti itulah gitu ya, seperti kita tuh kita apa ya, disangkanya kita membuat onar sendiri gitu ya, seperti itu. Wajar sih orang-orang kayak begitu, kita juga tidak lupa untuk terus memperbaiki diri kita lagi gitu ya. Jangan terlalu fokus sama omongan orang-orang seperti itu. Tapi terkadang kalau sumber kekhawatiran kita itu ada pada diri orang-orang gitu ya, mungkin kan tiap orang itu pasti mempunyai rasa khawatir ya, yang dimana rasa khawatir itu mungkin bisa aja berlebihan tentang kita ya kan. Nah, cara agar kita tidak terlepas dari kekhawatiran orang-orang, terutama seperti orang tua kita, teman kita yang memang mungkin peduli sama kita gitu ya, kita jangan sampai berlarut dimanja sama oleh mereka gitu ya, karena yang pasti itu adalah menjadi sumber ketakutan diri kita sendiri gitu ya, karena memang kan yang namanya manusia itu kan memang manusiawi yang memiliki istilah khawatir, akan tetapi kan kita kan dituntut untuk mandiri ya kan, bukan seperti dia perlakukan seperti anak kecil lagi gitu ya. Memang kan banyak orang-orang yang memang menganggap kita itu masih belum pantas, belum apa gitu ya. Memang kan itu adalah ego anak kecil mereka sendiri saja gitu ya, gitu. Jadi istilah baiknya gitu ya, kalau memang sumber-sumber kekhawatiran orang itu masih belum bisa hilang gitu ya terhadap apa yang mereka perlakukan pada diri kita gitu ya. Nah, kita salah satunya itu kita harus menghiraukan mereka gitu ya. Kalau kita mencari kesibukan kita sendiri gitu ya. Di samping kita harus berusaha untuk memajukan diri kita sendiri gitu ya. Meraih perubahan apa yang kita inginkan sendiri gitu ya. Bukan mengikuti atau memenuhi tuntutan orang lain gitu ya. Kecuali memang kita dalam dunia kerja gitu ya, kita mempunyai otoritas gitu ya. Dalam dunia kerja itu yang memang kita harus melakukan target gitu ya, target yang harus dipenuhi dalam operasional pekerjaan kita yang kita lakukan itu gitu. Karena otoritas diri sendiri dengan otoritas orang lain, dengan otoritas dunia kerja gitu ya, masing-masing berbeda penempatannya gitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan M Rahman 710 channel. Good.